Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di kesempatan kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai atau mencoba membahas mengenai penyelesaian soal jurnal khusus perusahaan manufaktur. Nah, ini terdapat contoh soal transaksi perusahaan manufaktur. Nah, transaksi yang terjadi di PT Mulya pada bulan Oktober 2018. Nah, ini kita selesaikan transaksi ini satu persatu. Nah, tanggal 2 bulan 10 tahun 2018 menerima pelunasan piutang usaha dari CV Maju senilai 5 juta. Nah, penyelesaiannya yaitu apabila ada kata-kata menerima pelunasan piutang usaha, maka masuk pada jurnal penerimaan kas. Menerima pelunasan piutang usaha dari CV Maju senilai 5 juta. Berarti kas bertambah senilai 5 juta di debit dan piutang dagang berkurang di kredit senilai 5 juta. Transaksi yang kedua yaitu tanggal 3 November 2018. Dijual barang secara tunai kepada UD Semarak senilai 6.500.000, yaitu penyelesaiannya dijual secara tunai, maka akan timbul transaksi atau akun kas senilai 6.500.000 bertambah di debit dan penjualan bertambah di kredit senilai 6.500.000 masuk jurnal penerimaan kas. Selanjutnya yaitu transaksi yang ketiga yaitu tanggal 4 November 2018. Dibayar upah mingguan sebesar 1 juta. Dari jumlah tersebut 650 untuk tenaga langsung dan sisanya untuk tenaga tidak langsung. Nah, ini masuk jurnal pengeluaran kas. Ada kata-kata dibayar upah, jadi masuk jurnal pengeluaran kas. Akan timbul akun yaitu barang dalam penyelesaian senilai 350.000 dan overhead pabrik 650, kasnya berkurang senilai 1 juta. Kenapa overhead pabrik? Karena untuk tenaga langsung. Dan sisanya tenaga tidak langsung itu berarti masuk barang dalam penyelesaian. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 5 November 2018. Adanya pengembalian beberapa barang yang dibeli dari UD Semarak karena terdapat kecacatan senilai 1 juta. Nah, ini masuk jurnal penerimaan kas. Kenapa masuk jurnal penerimaan kas? Karena kita membeli barang dari UD Semarak dan itu terdapat kecacatan. Dan kita kembalikan lagi ke UD Semarak. Jadi, kas kita bertambah lagi senilai 1 juta di debit dan return pembelian juga bertambah 1 juta di kredit. Selanjutnya transaksi tanggal 6 November 2018. Dibeli kain dari PT ABC secara kredit seharga 2 juta. Nah, dibeli kain secara kredit, maka masuk jurnal pembelian. Akun yang muncul adalah bahan baku dan perlengkapan pabrik senilai 2 juta dan utang usaha senilai 2 juta di kredit. Kenapa masuk bahan baku dan peralatan pabrik? Karena itu tadi kan dibeli kain. Kain kan merupakan bahan baku. Jadi masuk akun bahan baku dan perlengkapan pabrik. Karena secara kredit, maka masuk utang usaha. Selanjutnya yaitu tanggal 7 November 2018. Dibayar biaya pemeliharaan mesin sebesar 450. Dibayar pemeliharaan mesin. Jadi masuk jurnal pengeluaran kas. Akun yang muncul yaitu overhead pabrik
senilai 450 di debit, dan kas berkurang di kredit senilai 450. Kenapa masuk overhead pabrik? Karena dia mengeluarkan uang untuk biaya pemeliharaan mesin. Selanjutnya yaitu tanggal 8 November 2018. Dijual kepada toko damai, barang siap jual secara kredit seharga 1 juta dengan harga pokok sebesar Rp600.000. Dijual kepada toko damai, barang siap jual secara kredit. Berarti dijual secara kredit masuk jurnal penjualan. Yaitu di sini piutang dagang akan bertambah senilai 1 juta di debit. Harga pokok penjualan akan bertambah senilai Rp600.000 di debit. Di kreditnya ada penjualan bertambah 1 juta dan persediaan barang jadi senilai Rp600.000 di kredit. Selanjutnya yaitu transaksi tanggal 9 November 2018. Dibeli secara kredit dari PT Andara alat tulis kantor seharga Rp2.500.000. Dibeli secara kredit, maka masuk jurnal pembelian. Nah, di sini tadi kan dibeli alat tulis, jadi yang bertambah perlengkapan kantor senilai Rp2.500.000 di debit, dan utang usahanya bertambah Rp2.500.000 di kredit karena dia membelinya secara kredit. Tanggal 10 November 2018 dibeli bahan baku barang dari PT Java secara tunai seharga 5 juta. Dibeli, maka masuk jurnal pengeluaran cash karena kita membeli, yaitu akunnya bahan baku dan perlengkapan pabrik senilai 5 juta di debit, dan di kredit itu kas berkurang senilai 5 juta. Selanjutnya yaitu transaksi tanggal 11 November 2018. Dibayar utang kepada Jokor sebesar 3 juta. Dibayar hutang berarti kita masuk di jurnal pengeluaran kas. Akun yang muncul yaitu utang usaha berkurang 3 juta di debit dan kas berkurang di kredit senilai 3 juta. Selanjutnya yaitu tanggal 12 November 2018. Dijual kepada CV Bersinar barang siap jual secara kredit seharga 5 juta dengan harga pokoknya sebesar 3 juta. Maka kalau dijual secara kredit masuk jurnal penjualan. Akun yang muncul yaitu piutang dagang bertambah di debit senilai 5 juta, harga pokok penjualan di debit 3 juta, penjualan bertambah di kredit 5 juta, dan persediaan barang jadi 3 juta di kredit. Transaksi tanggal 13 November 2018. Dibeli secara kredit dari CV BLS perlengkapan pabrik seharga 3 juta. Kalau dibeli secara kredit, maka masuk jurnal pembelian. Akun yang muncul yaitu bahan baku dan perlengkapan pabrik 3 juta di debit, dan di kredit utang usaha bertambah senilai 3 juta. Transaksi tanggal 14 November 2018. Dibeli benang dari CV Dadang secara kredit seharga Rp2.500.000. Dibeli secara kredit, maka masuk jurnal pembelian. Akun yang muncul yaitu bahan baku dan perlengkapan pabrik senilai Rp2.500.000 di debit, dan utang usaha bertambah di kredit senilai Rp2.500.000. Selanjutnya yaitu tanggal 15 November 2018 dijual kepada UD Merista barang siap jual secara kredit seharga 2 juta dengan harga pokoknya sebesar 1.200.000. Maka masuk jurnal penjualan karena dijual secara kredit. Akun yang muncul yaitu piutang dagang bertambah senilai 2 juta di debit, harga pokok penjualan bertambah 1.200.000 di debit, dan penjualan bertambah di kredit senilai 2 juta, persediaan barang jadi di kredit senilai 1.200.000.
200. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 16 November 2018 dibeli bahan baku dari PT ABC secara kredit seharga 1.500.000 dibeli secara kredit, maka masuk jurnal pembelian. Nah, akun yang muncul yaitu bahan baku dan perlengkapan pabrik senilai 1.500.000 di debit. Utang usaha bertambah di kredit senilai 1.500.000. Selanjutnya yaitu transaksi terakhir yaitu tanggal 17 November 2018. Dijual kepada PT Ultramix barang siap jual secara kredit seharga 10 juta dengan harga pokoknya sebesar 5.700.000. Maka masuk jurnal penjualan. Nah, akun yang muncul yaitu piutang dagang bertambah senilai 10 juta di debit, harga pokok penjualan bertambah 5.700.000 di debit, penjualan bertambah 10 juta di kredit, dan persediaan barang jadi 5.700.000 di kredit. Nah, cukup sekian pembahasan mengenai contoh soal perusahaan manufaktur tentang jurnal khusus. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.